berbicara apa segala macamnya, sampai bahkan di TikTok itu ada narasi sendiri gitu tentang hal itu, bahwa aku punya mantan suami, tapi mantan suami itu udah punya anak, tapi ketika dengan aku nggak punya anak gitu, sampai mereka bilang kan akses mereka percuma bisa nyanyi, bisa goyang, bisa gini, tapi perempuan mandul. Dan itu bukan satu gitu, tapi banyak, bahkan sampai di akun aku juga. Aku nggak blok gitu, aku tetap ada, mereka tetap ada. Terus mereka panggil aku, misalkan aku upload lagi nih yang aku goyang, aku show di mana, hei perempuan mandul, percuma, maksudnya lu nggak usah banggain diri lo gitu. Lu perempuan. Jadi satu itu, kedua sebelumnya kan pernah juga ada gosip yang katanya aborsi. Jadi aku nggak tahu itu siapa, antar akun itu bilang iya kan dia pernah aborsi, iya kan dia pernah dia kan mandul. Tanggep-tanggepan ya gitu. Terus udah gitu nanti dari fans aku mereka merasa nggak terima, mereka bilang kalau mandul mana bisa aborsi gitu. Jadi aku merasa terganggu akhirnya lama-lama. Akhirnya aku memutuskan untuk IVF gitu, karena memang aku salah satunya dengan usiaku yang sekarang masih belum punya pasangan yang pas buat aku, sehingga aku pengen punya anak. Kan orang karena aku, mohon maaf, aku tidak paham, belum terlalu paham tentang agama. Jadi ketika, kalau kata Ustadz itu, kalau orang yang mandul itu adalah orang yang memiliki anak tapi dia tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, dia tidak bisa menjadikan anaknya soleh-soleha, itu adalah wanita mandul. Jadi bukan karena dia tidak bisa melahirkan atau dia tidak memiliki anak dari rahimnya, itu kalau menurut agama Islam gitu, yang aku pelajari gitu. Nah di sini aku merasa, aku pernah tanya Ustadz, sedangkan aku sehat, tapi pada waktu yang dulu kan aku memang tidak menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tanggaku, sehingga memang aku tidak punya planning untuk mempunyai anak dengan suami-suami terdahulu gitu. Nah kalau sekarang tiba-tiba mereka ngatain aku perempuan mandul, aku manusia biasa. Ada sisi mental aku yang mungkin lagi capek, apa sih nih orang, nggak banget gitu loh. Akhirnya aku datanglah ke dokter, terus aku cek kandungan dan yang lain-lain, sampai aku punya perasaan kayak gitu, apa gue mandul bener ya gitu loh. Sampai ada di fase itu ya. Iya gitu. Kenapa? Maksudnya karena memang kan kalau aku ngetes dengan laki-laki kan aku nggak punya suami, ya kan, jadi aku bingung gitu. Karena ketika dengan suami pertama sudah pernah, waktu itu kan perguguran, terus tapi habis itu aku punya trauma yang nggak bisa aku ceritakan, akhirnya aku tidak mau memiliki anak, sampai akhirnya aku di suami kedua dan suami ketiga. Nah dan kalau misalkan aku mau nikah, kalau misalkan aku pingin hamil, kan aku bingung ya, mana pasangan halal aku gitu. Aku pingin tes aku ini mandul apa enggak, saking banyaknya orang yang ngatain aku perempuan mandul gitu. Dan akhirnya aku coba cek ke dokter, akhirnya aku mencoba program IVF dengan usia aku yang 38 supaya aku bisa menaruh sel telur aku di usia 38. Misalkan ternyata aku memutuskan untuk mempunyai anak di usia 40 atau di usia 45, aku masih bisa dengan sel telur aku yang di usia 38 tahun. Nah dari situlah nggak ada salahnya aku freeze egg, mengikuti program freeze egg untuk memfasilitasi telur aku supaya aku mendapatkan janin-janin yang soleh-soleha di usia masih muda. Nah akhirnya aku kerjasamalah sama salah satu rumah sakit waktu itu di Brawijaya Mother and Children. Itu boleh diwawancara mereka, sampai aku berulang-ulang, bener kan dok aku nggak mandul kan, sampai pertanyaan yang seperti itu. Jadi alhamdulillah kan ada 7 telur yang sudah aku taruh. Nah ketika kita melakukan program IVF itu sudah menandakan bahwa kita itu sehat, subur, kita tidak mandul. Yang dikatakan mandul kan apabila tidak ada sel telurnya, terus tidak punya rahim gitu. Jadi aku merasa agak miris gitu, apalagi yang bicara itu perempuan. Dan pernah juga ada salah satu perempuan yang sok paling tahu tentang kehidupan aku, dia ngomong tentang aborsi lah. Terus aku tanya, kalau memang itu benar, aborsi di mana? Orang sekelas Dewi Persik tipis aja jadi masalah ya gitu, apalagi sampai aku melakukan aborsi gitu loh. Itu kan bisa jadi polemik, bisa jadi bahan buat mereka untuk menjatuhkan aku dan yang lain-lain. Nah maksud aku, please lah, kalau memang tidak pernah tahu tentang urusan pribadi orang, apalagi ini wanita yang berbicara, jangan sampai kayak gitu. Support woman. Jadi aku sangat miris sekali, karena jujur secara pribadi, walaupun mereka bilang mentalnya aku kuat, aku tetap kadang-kala ada di fase yang, sehingga aku bertanya sama dokter, dok aku nggak mandul kan, sampai sampai ada pertanyaan seperti itu.